Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk materi hari ini, kita masuk ke hukum satu Kirchhoff dan juga rangkaian listrik. Hukum satu Kirchhoff ini diperkenalkan oleh ahli fisika yang berasal dari Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1824 sampai 1887. Di mana bunyi hukum satu Kirchhoff ini adalah jumlah kuat arus yang masuk ke suatu percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari percabangan tersebut. Sehingga menghasilkan rumus sigma I masuk sama dengan sigma I keluar atau arus masuk sama dengan arus keluar. Kalian bisa lihat gambar di samping yang arus masuk yaitu I1 dan juga I2. Sedangkan yang arus keluar I3 dan juga I4. Sehingga dapat ditulis I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4. Kalian bisa lihat dari tanda panahnya ya, dia masuk atau keluar. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kalian perhatikan gambarnya, diketahui bahwa I4 sama dengan I5. Ya, jadi arus keempat sama dengan arus kelima itu yaitu 4 ampere. Dan I2 sama dengan I3 yaitu 3 ampere dan besar I1-nya adalah berapa? Berarti yang ditanya I1-nya. Ya, di sini diketahui. Lalu kita jawab. Kita masukkan rumusnya. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kita tentukan I masuknya terlebih dahulu. Lihat di gambar dan tanda panahnya yang termasuk arus masuk yaitu I1 dan juga I4. Kalau I keluarnya berarti I2, I3 dan juga I5. Lalu masukkan ke dalam rumus. Jadinya I1 ditambah I4 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I5. Paham ya anak-anak sampai sini? Lalu kalian masukkan angkanya sehingga menghasilkan I1 ditambah 4 sama dengan 10. 10 itu hasil dari 3 tambah 3 ditambah 4. Lalu I1 sama dengan plus 4-nya pindah ruang menjadi minus. Jadinya 10 dikurang 4 sama dengan 6 ampere. Nilai I1 berarti kuat arus pertamanya adalah 6 ampere. Paham ya anak-anak sampai sini? Untuk menentukan arus masuk dan arus keluar, jadi kalian lihat tanda panahnya. Lalu kita masuk ke rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini ada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Ya, kalau rangkaian seri ini sejajar, sedangkan rangkaian paralel ini bertingkat. Jadi dari gambarnya pun sudah berbeda, rangkaiannya pun juga sudah berbeda. Pada rangkaian seri, arusnya ini sama, sehingga I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Karena di sini hambatannya R-nya itu ada 3 ya. Jadi arusnya di sini ada I1, I2, dan juga I3. Kalau tegangannya pada rangkaian seri, V1 ditambah V2 ditambah V3. Untuk menentukan hambatan, ya, untuk rangkaian seri ini karena dia sejajar, jadi tinggal ditambahkan saja RS. RS itu rangkaian seri sama dengan R1 tambah R2 ditambah R3. Ya. Jadi, jika beberapa buah hambatan dirangkai secara seri, ini nilai hambatannya bertambah besar. Akibatnya, kuat arus yang mengalir akan semakin kecil. Jadi ini menyebabkan nyala lampu menjadi kurang terang. Dan juga apabila salah satu lampu padam, maka lampu yang lain juga akan padam. Itu untuk rangkaian seri.
Untuk paralel, nah di sini arusnya itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Untuk tegangannya sama, ya. V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Untuk hambatannya, karena dia bertingkat, ya, jadi pakainya 1/Rp. Rp itu rangkaian paralel. 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Jadi untuk rangkaian paralel, nilai hambatan totalnya ini lebih kecil daripada nilai masing-masing hambatan penyusunnya. Jadi, jika salah satu lampunya mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Jadi berbeda ya dengan rangkaian seri. Contoh soal yang pertama. Nah, ini kalian pasti tahu ini adalah rangkaian seri. Jika R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 8 ohm, R3-nya sama dengan 10 ohm. Di sini hambatannya ada 3. Dan besar tegangannya, V-nya sama dengan 12 volt. Berapakah besar kuat arusnya? Yang ditanya di sini kuat arus, I-nya. Diketahui R1-nya 6, R2-nya 8 ohm, R3-nya 10 ohm. Lalu tegangannya V-nya sama dengan 12 V. Yang ditanya adalah I-nya. Mungkin kalian masih ingat ya, minggu lalu sudah dibahas tentang hukum Ohm, di mana kalau ditanyanya arus, berarti rumusnya V dibagi R. Tegangan dibagi hambatan. Karena di sini tegangannya sudah dikasih tahu, berarti hambatannya yang harus kita cari. Karena ini seri, berarti RS-nya, ya, rangkaian serinya sama dengan tinggal ditambahkan saja. R1 tambah R2 ditambahkan R3. Kita masukkan angkanya, hasilnya 24. Jadi, hambatannya R-nya dapat 24. V-nya sudah ada, R-nya sudah ada, berarti tinggal arusnya yang kita cari. Masukkan rumusnya, I sama dengan V dibagi R. V-nya 12 dibagi 24. Hasilnya 0,5 ampere. Jadi, kuat arus yang mengalir adalah 0,5 ampere. Paham ya? Sampai sini. Kalau misalnya ditanyanya V, berarti rumusnya I dikali R, arus dikali hambatan. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, ini adalah rangkaian paralel. Di sini R-nya ada 3 juga. R1 sama dengan 8 ohm, R2 sama dengan 12 ohm, R3 sama dengan 24 ohm. V-nya sama dengan 24 volt. Besar kuat arus yang mengalir, berarti di sini masih yang ditanya adalah kuat arusnya. Ya, diketahui, kalian masukkan angkanya, R-nya R1, R2, dan R3, lalu V-nya sama dengan 24 volt. Nah, yang ditanya adalah I-nya. Nah, karena ini paralel, berarti kita harus ubah dulu hambatannya. Ya, kita harus cari hambatan RP-nya, ya, rangkaian paralelnya. 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kalian masukkan angkanya. R1 tadi 8, berarti 1/8 ditambah R2-nya 12, 1/12 ditambah R3-nya 24, berarti 1/24. Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Kalian cari penyebutnya. Penyebut dari 8, 12, dan juga 24. Penyebut dari 8, 12, dan 24, 24. 24 dibagi 8, yaitu 3. 3 dikali 1 tetap 3. Ya. Lalu 24 dibagi 12, yaitu 2. 2 kali 1 tetap hasilnya 2. 24 bagi 24, yaitu 1. 1 kali 1, 1.
Jadi, sama dengan 3 tambah 2 tambah 1 dibagi 24. Hasilnya 6 dibagi 24. Setelah itu, kalian balik, ya. Diputar angkanya. Jadi 24-nya di atas, 6-nya di bawah. 24 dibagi 6 sama dengan 4 ohm. Ya, hambatannya dapat 4 ohm. Tadi tegangannya 24 volt. Kita masukkan rumus dari arus. I sama dengan V dibagi R, berarti 24 dibagikan 4, dapat 6 ampere. Berarti arusnya adalah 6 ampere. Paham ya? Ingat, kalau pada paralel itu pakai 1 per. Dan jangan lupa untuk diputar angkanya. Seperti tadi kan hasilnya 6 dibagi 24. Lalu diputar jadi 24 dibagi 6. Paham ya? Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini rangkaian apa? Ini gabungan antara seri dan juga paralel. Ya, ada R1, R2, R3. Di sini masih ya, hambatannya ada 3. Yang paralel ini adalah R2 dan R3. Bila R1-nya sama dengan 8 ohm, R2 dan R3-nya adalah 4 ohm, dan beda potensialnya, V-nya itu sama dengan 14 volt, besar kuat arusnya. Nah, ini masih arus juga yang ditanya. Yang diketahui, R1-nya 8, R2-nya dan R3-nya 4 ohm, V-nya adalah 14 volt yang ditanya arusnya. Bagaimana kalau misalnya rangkaian listriknya ini gabungan? Apa yang harus kita ubah dahulu? Yaitu kita cari atau ubah rangkaian paralelnya dulu. Nah, di sini kan yang seri R1 ya, yang paralel R2 dan juga R3. Nah, berarti kita ubah dulu nih. Kerjakan dulu yang paralelnya baru digabungkan ke seri. 1 per Rp sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Karena masing-masing 4 kita masukkan. Jadi 1 per 4 ditambah 1 per 4. Penyebut dari 4 yaitu 4. 4 bagi 4, 1. Jadi 1 ditambah 1 dibagi 4. 1 tambah 1, 2 dibagi 4. Jangan lupa untuk tukar ya. Jadinya 4 dibagi 2, yaitu 2 ohm. Jadi rangkaian paralelnya dapat 2 ohm. Lalu digabungkan dengan rangkaian seri atau rangkaian totalnya sama dengan R1 ditambah Rp. Ya, R1-nya 8, Rp-nya tadi sudah kita dapat 2, berarti 8 tambah 2 yaitu 10 ohm. Dapatlah R-nya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. I sama dengan V dibagi R. V-nya 14 dibagi R-nya 10, yaitu 1,4 ampere. Paham ya anak-anak? Kalau kalian menemukan soal seperti ini, ya gabungan antara seri dan paralel, berarti yang harus dicari dahulu adalah paralelnya. Baru digabungkan dengan rangkaian seri. Paham ya? Nah, untuk minggu ini materinya cukup sampai di sini. Tolong dipahami kembali. Sampai bertemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan kalian, semangat belajarnya, dan tetap di rumah saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.